Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Ya, malam ini kita berjumpa lagi bersama saya dengan Dede Roni 23. Ya, kami hadir lagi untuk menemani para pecinta sepak bola khususnya di Kota Cilegon. Ya, telah hadir di samping saya Bapak Dwi Sutrisno. Beliau adalah Esko 1 Asosiasi PSSI Kota Cilegon. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Kang Dede. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Nah ini kopi dikirim dulu. Iya, terima kasih Mang Eka untuk kopinya. Nih kalau nggak ngopi rasanya kurang lengkap nih Pak Dwi. Ya, Iya. malam ini kita berdua nih mau ngomongin seputar apa aja sih yang ada di Esko 1. Jadi Pak Dwi ini ada di Esko 1 ya? Iya, betul. Oke. Jadi ya buat para pecinta sepak bola di Kota Cilegon, jadi perlu diketahui di PSSI itu ada 3 Esko. Esko 1, 2 dan 3. Nah, malam ini adalah perdana untuk kita bertanya dengan para Esko. Yang pertama kita undang adalah Bapak Dwi ini. Oke, Pak Dwi, di Esko 1 itu kan ada bidang-bidangnya, komite ya? Iya, betul. Nah, Komite bidang ya. komite bidang. Ya. Oke, komite bidang itu apa aja sih? Boleh disebutkan nggak? Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi para pecinta sepak bola khususnya Kota Cilegon. Saya Wisnu Trisno di Esko 1 yang membidangi itu 3 komite bidang ya. Ya. Komite bidang hukum dan keamanan, kemudian yang kedua audit internal di situ. Yang ketiga itu komite bidang media, promosi dan marketing. Oke. Jadi ada tiga komite ada bidang tiga ya? di Esko 1. Mm-mm. Kalau untuk komite bidang yang lain itu ada di Esko 2 sama Esko 3. Ada 3 bidang. Eh, hukum dan keamanan, Ya, betul. audit internal, Ya, media, promosi dan marketing. marketing. Nah, kita kulik satu-satu nih. Ya. Dari mulai yang paling atas, media, Hukum dan keamanan. hukum dan juga. keamanan. Nah, hukum dan keamanan itu ngapain aja Pak Dwi? Boleh cerita ke Ya. publik sepak bola Cilegon? Ya, jadi sebetulnya begini ya. Kalau kita mengacu ke statuta PSSI pusat, itu sebetulnya turunan dari Esko yang ada di Askot PSSI Cilegon ini diperingkas ya, diperingkas sehingga satu Esko itu membawahi 3 komite bidang. Oke. Dari 9 komite bidang ya, jadi masing-masing di Esko 1, Esko 2 dan 3 itu membawahi 3 komite bidang ya masing-masing. Ya. Itu sebagai informasi awal. Nah, ini terkait dengan komite bidang yang pertama tentunya yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. Sudah jelas di situ hukum dan keamanan itu memang kaitannya kita menyiapkan regulasi terutama ya, regulasi perizinan terkait dengan program kerja yang akan dijalankan oleh PSSI Kota Cilegon. Jadi misal nanti dari Esko 2 itu yang membidangi sepak bola dan kompetisi, misal nanti di sana mau ada gelaran event, nah itu tugasnya Esko 1. Oke. Nanti yang berkoordinasi terkait perizinan dan regulasi yang lain ya, regulasi yang lain secara garis besar dari penyelenggaraan kompetisi tersebut. Jadi nanti untuk detailnya itu ada sama Esko 2. Oke. Jadi kita memberikan garis besarnya, regulasi-regulasinya gitu, Oke. secara garis besar. Yang bisa saya simpulkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum keamanan di sepak bola, baik itu perizinan ke tingkat kepolisian ya, seperti itu ya. Itu menjadi ranahnya di Esko 1. Di Esko 1. Khususnya di Komite Hukum dan Keamanan. Hukum dan keamanan. Betul. Oke. Terlebih di situasi pandemi Covid sekarang ya, Iya. terutama yang pasti harus kita dapatkan dari gelaran sebuah event itu tentunya izin dari Satgas Covid ya. Ya. Satgas Covid tingkat Kota Cilegon. Nah, setelah nanti itu kita dapatkan izinnya, baru kita bisa ke urus perizinan yang lain gitu. Baik.
Itu yang pertama, hukum dan keamanan. Ya. Yang kedua, ini yang menarik buat saya, audit internal. Audit ini kalau saya sepengetahuan saya, audit ini berarti orang atau badan yang memeriksa, Betul. yang urusannya uang-uang nih. Iya, betul. Nah, boleh cerita sedikit, Ya. Pak? Jadi Dwi. kembali lagi sama program kerja yang kaitannya dengan tadi salah satu contohnya adalah gelaran kompetisi ya. Iya. Jadi audit internal ini juga punya hak kewenangan sebagai pengawas ya. Oke. Jadi artinya pengawas dari sebuah RAB, dari rencana gelaran kompetisi misalnya. Jadi kita juga adakan pengawasan itu di pra dan pasca. Oke. Jadi pra itu nanti dari Esko 2 selaku jantung dari sebuah organisasi penyelenggaraan kompetisi, Ya. itu kita berhak tahu juga. Jadi kompetisi ini tingkat apa, kemudian di situ apa saja yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan. Biaya yang keluar berapa ya? Betul, tentunya kaitannya sama anggaran ya. Iya. Jadi nanti dari setiap gelaran itu kita juga harus menyesuaikan dengan kekuatan anggaran finansial kita. Gitu. Oke. Dan hal-hal yang lebih detail lagi nanti itu misalnya dari anggaran yang diajukan itu kita harus bisa screening. Jadi screening kita coba untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan ya. Penyimpangan karena ini berkaitan dengan anggaran. Betul. Oke. Ya, jadi nanti dan begitu pula nanti setelahnya itu kita juga lakukan audit ya. Iya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua dari sisi audit internal ini, karena organisasi ini juga rencana nanti akan ada audit dari akuntan publik. Ya. Jadi tugasnya adalah menyiapkan berkas-berkas dan backup data, berkas-berkas dan backup data terkait nanti jika ada rencana audit dari akuntan publik gitu. Salah satunya itu. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi akan ada akuntan publik. Berarti ini eksternal. Ya, betul. Audit internalnya PSSI Kota Cilegon akan diaudit lagi dengan Ya, eksternal. Nah, ini menarik ini buat saya. Jadi dari berapa dana yang dipakai untuk katakan untuk sebuah kompetisi, itu yang akan dilakukan pertama kali ada audit internalnya. ya. Setelah data terkumpul semua, baru yang diperiksa. Ya, karena ya kita kan sebetulnya Askot PSSI Kota Cilegon ini kan adalah mitra pemerintah ya. Iya, betul. Sal. Kita di sini juga boleh dibilang kita ini mengelola anggaran dari Iya. APBD ya, Ya. melalui Dispora ke KONI, kemudian KONI baru ke kita. Jadi segala sesuatunya harus kita bisa bertanggungjawabkan ya secara akuntabel tentunya, sesuai dengan misi kita, martabat dan profesional. Oke. Ya, bermartabat dan profesional ya. Jadi kita harus bisa bertanggungjawabkan, akuntabel lah. Oke. Akuntabel. Saya sudah dapat jawaban yang ya cukup memuaskan ya. Artinya untuk menjaga transparansi anggaran maka akan dilakukan audit Ya, baik itu internal maupun eksternal. Ya. Jadi masyarakat Kota Cilegon tahu tahu. ya berapa anggarannya dan Ya. untuk apa aja. Betul. Nah, itu sangat menarik bagi Nah, kita. ini kaitannya nanti ada di Komite Bidang 3 ya. Jadi tadi hukum dan keamanan, Komite Bidang 1 yang kita bawahi, kemudian audit internal. Ya. Nah, nanti yang ketiga media promosi dan marketing. Oke, dua sudah terjawab. Nah, ini yang ketiga, media promosi dan marketing. Ini ada media. Media ini, iya salah satunya ya podcast ini ya. Ya, betul. Media ini ya. Media ini podcast, kemudian ada medsos yang lain ya. Sosial media ya. Nah, oke. Ada IG, FB juga kita ada. Jadi informasi terkait keorganisasian itu bisa diakses oleh masyarakat luas ya. Jadi kita memang betul-betul transparan di situ, sangat terbuka sekali sehingga masyarakat Kota Cilegon bisa mengikuti setiap waktu. Oke. Jadi semuanya nanti kita akan publish di Sosial media ya. kita. Oke, jadi buat
pecinta sepak bola Kota Cilegon, jangan lupa kalau mau tahu apa aja aktivitas dari PSSI Kota Cilegon bisa ikuti terus Instagramnya di @askot PSSI Kota Cilegon dan fanpage Facebook di @askot PSSI Cilegon juga ya. Ya. Dan tentunya podcast ini ya Pak Ya, Dwi ya. tentunya Oke. podcast ya. Media, nah promosi dan marketing ini apa nih Pak Edi? Promosi dan marketing ini? Ya, jadi sesuai dengan media promosi namanya ya, media Ya. promosi dan marketing. Kalau media tentunya ya kita menyampaikan segala aktivitas yang ada di Askot PSSI Kota Cilegon melalui media yang kita miliki supaya informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas ya. Ya. Tujuan utamanya adalah itu, tersampaikan dengan jelas. Kemudian di situ juga nanti bisa disimak secara detail hal-hal terkait rencana anggaran dan Ya. lain sebagainya, itu nanti kita paparkan di situ. Kemudian promosi ini ya kita memang organisasi ini juga terbuka, artinya terbuka terhadap kemungkinan kerjasama dari pihak luar untuk menjadi sponsorship misalnya dari sebuah event yang akan kita gelar. Ya. Jadi kita membuka diri. Nah ini nanti tugas di kita, mudah-mudahan event-event kita ini sudah bisa dijual ya. Artinya kalau sponsorship kan memang arahnya seberapa bermanfaat nih kalau dari suatu produk ataupun jasa yang ingin mensupport aktivitas kita, tentunya kan harus ada feedbacknya seperti apa. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan antusiasme PSSI Kota Cilegon yang baru sekarang ini untuk terus menggaungkan dengan sarana beberapa medsos kita ya, tentunya ini juga jadi nilai jual ya. Mudah-mudahan harapannya ke depan kita bisa mendapatkan supporting dan sponsorship dari pihak luar. Oke. Jadi buat para pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil yang Iya, menengah ke bawah ya khususnya, atau ya apa siapapun itu, kalau mau bermitra berpromosi di ada kerjasama dengan PSSI, kita welcome ya Pak Dwi ya. Kita welcome ya. Welcome karena Selagi itu tetap memenuhi kaidah-kaidah yang ada di PSSI ya. Oke. Oke Pak Dwi. Sekarang kita mau bacain pertanyaan nih. Ya. Pertanyaan sudah ada yang masuk dari New Wenger 791 ini, aktif nih nontonin kita nih podcast. Terima kasih. Dan dia juga cukup banyak pertanyaan kemarin, dan hari ini dia bertanya, digaji enggak Pak kalau anggota PSSI? Nah kira-kira bisa dijawab enggak? Biar tahu. Ini harus kita gambarkan ya. Jadi sebetulnya organisasi ini kan bukan money oriented ya. Iya. Jadi organisasi PSSI Kota Cilegon ini justru kita harus lebih banyak berbuat ya. Iya. Kita harus lebih banyak berbuat demi kemajuan sepak bola Cilegon yang lebih baik tentunya. Lebih baik itu sebetulnya relatif ya. Oke. Jadi relatif, tapi kita juga punya istilahnya keyakinan bahwa jika kita memang bersama-sama dan serius dalam hal kita mengelola sebuah organisasi ini, organisasi Askot PSSI Kota Cilegon, saya yakin bisa. Artinya tanpa kita mengacu ke money oriented ya. Jadi memang kita harus sudah siap jika kita ditunjuk sebagai pengurus di Askot PSSI Kota Cilegon, kita justru harus banyak berbuat gitu. Jadi boleh dibilang bahwa kita ini sebetulnya tidak menerima honor ya. Dari tepatnya tidak menerima gaji lah ya. Tidak menerima gaji. Nah, ya. Oke, Kang Wenger 791 sudah dijawab ya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Kalau belum puas bisa main ke kantor PSSI Kota Cilegon. Kita ngopi-ngopi di sini. Jadi kita masih tunggu, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Barangkali masih ada pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan ya terkait dengan Esko 1 hukum dan keamanan, internal audit, dan media promosi dan marketing. Jadi buat teman-teman terkait tadi ya, nyambung tadi masalah gaji ya. Iya. Sebetulnya begini, kalau organisasi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh,
dari anggaran yang kita kelola dari APBD itu mungkin minus ya. Iya. Jadi di situ makanya kenapa di bidang uh, media promosi dan marketing itu sebisa mungkin memang kita mendapatkan supporting Dari pihak luar dari ya. pihak luar Oke. untuk bekerjasama. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan Oke. tentunya ya. Jadi supaya organisasi ini juga bisa menghidupi roda organisasinya begitu. Oke. Oke. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini, Pak Dwi. Ya. Jadi tapi kalau ada pertanyaan buat para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, ya bisa kirim direct message ke Instagramnya Askot PSI Kota Cilegon. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab. Ya sekali lagi terima kasih Pak Dwi Ya, sudah tambahan nih Kang ya, Dede silakan. sebelumnya. Terakhir. Jadi dengan terbentuknya kepengurusan Askot PSSI Kota Cilegon periode 2021-2025 ini tentunya banyak masyarakat sepak bola Cilegon yang berharap ya. Artinya banyak sekali ekspektasi dari semua pegiat sepak bola yang ada di Kota Cilegon, dan ini tentunya menjadi tantangan ya buat kita. Tantangan buat kita tentu ekspektasinya bahwa kancah sepak bola ini Kota Cilegon bisa berbicara lebih banyak ya. Oke. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita. Memang tidak bisa instan kita memberikan pembinaan sehingga langsung muncul bibit yang memang betul-betul bisa mengharumkan nama Kota Cilegon ya. Yeah. Tapi paling tidak kita harus mengawali dari sekarang. Kita harus mengawali dari sekarang pembinaan dari gelaran kompetisi yang sudah kita programkan. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan menghasilkan bibit-bibit sepak bola yang baik ya. Karena kalau kita mengelola organisasinya baik, insya Allah nanti hasilnya pun akan baik. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Dwi? Jadi sebetulnya media ini juga podcast ini dan media-media yang lain ya, kita coba memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa persepak bolaan Kota Cilegon ini memang harus kita gerakkan dengan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru artinya sesuatu yang memang betul-betul program-programnya itu terarah, kemudian nanti dari setiap gelaran kompetisi yang akan diselenggarakan dari kelompok usia ataupun dari untuk usia remaja ya, persiapan Popda, Porprov dan lain sebagainya, ini memang harus terus berjenjang supaya kita memang betul-betul ingin memunculkan bibit-bibit yang asli dari pemain Kota Cilegon. Oke. Jadi itu tentunya yang perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa pencapaian itu tergantung bagaimana prosesnya, dan kita sekarang akan memulai proses itu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, apa syarat untuk menjadi sponsorship terkait kegiatan yang ada di PSSI Cilegon? Nah, ini mungkin saya bisa bantu jawab ya. Oh ya, terkait sekalian ini kebetulan Kang Dede ini adalah anggota dari Esko 1 kita yang membidangi media promosi dan marketing ya. Ya. Jadi silakan Kang Dede. Iya. Jadi ada pertanyaan dari Widya Aura. Untuk menjadi sponsorship itu kita gampang kok, gampang banget. Contoh ini martabak kita manis, martabak kekinian dengan banyak topping dengan rasanya luar biasa. Jadi di kita silakan datang ke kantor PSSI Kota Cilegon dari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita ada di kantor. Nah itu nanti kita bisa bicara untuk lebih jelasnya. Yang pastinya kita PSSI Kota Cilegon juga membantu perekonomian pelaku usaha khususnya menengah kecil ke bawah ya Pak Dwi ya. Ya, kita prioritaskan untuk UMKM ya. UMKM. Nah, jadi buat teman-teman yang punya usaha datang, kita ngobrol. Nah, nanti kita juga mau tahu usahanya jenisnya seperti apa nih. Nah, itu kita bantu untuk kembangkan. Jadi sekali lagi gampang banget kalau mau jadi sponsorship kita bantu
silakan datang ke kantor PSSI. Mungkin itu aja. Untuk yang terakhir closing statement, Pak Dwi, motonya apa? Ini motonya ini berat ya. Iya. Bersinar ini ya. Bersinar itu bermartabat, sinergis, akuntabel, dan responsif. wah, ya. mantap Jadi, sekali. Kita pengen betul-betul Askot PSSI Kota Cilegon ini Ya. menjadikan Cilegon yang lebih bermartabat dari Amin. sisi sepak bola ya. Amin. Kemudian sinergis ini tentunya dari seluruh stakeholder yang ada Ya. di Kota Cilegon kita coba rangkaikan. Kita coba gabungkan demi cita-cita PSSI Kota Cilegon yang tentunya kita sama-sama ingin raih bersama ya, bahwa kita pengen Cilegon ini lebih berkecimpung di tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional ya. Jadi ini kita perlu mensinergikan ini baik di internal organisasi kita ataupun dengan beberapa stakeholder yang ada ya. Kemudian akuntabel tadi kita sudah singgung sedikit bahwa akuntabel ini sebetulnya adalah manifestasi dari sebuah arti bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi maksudnya bahwa organisasi yang kita kelola ini bisa kita pertanggungjawabkan secara moral ataupun secara finansial ya. Siap. Jadi yang sudah kita kelola tadi adalah dana dari APBD yang kita kelola, dan ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi konsepnya sederhana sebetulnya. Pemerintah Kota Cilegon sudah memberikan anggarannya, Ya. tapi pada saat dibutuhkan kita juga harus ada atletnya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi sangat sederhana sebetulnya. Jangan sampai nanti pemerintah Kota Cilegon ingin mengikuti Event lah. misalnya sebuah event tingkat provinsi, katakan begitu. Kita atletnya baru nyari-nyari. Nyari. Berarti kemana ini anggaran yang selama ini kita berikan gitu kan? Pembinaannya kemana? Nah Ya. itu. Jadi ini harus kita bisa bertanggungjawabkan. Ya. Kemudian responsif itu ya kita memang harus bisa merespon dengan cepat, baik itu kritik, masukan untuk kemajuan sepak bola Kota Cilegon. Kira-kira begitu Kang Dede. Oke. Jadi, mudah-mudahan sedikit banyak tadi yang sudah disampaikan bisa memberi manfaat dan gambaran secara umum ya terkait PSSI Kota Cilegon, khususnya yang saya bidangi di Esko 1 yang membawai bidang hukum dan keamanan, audit internal, dan media promosi dan marketing gitu. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dwi Sutrisno, Ketua Esko 1 PSSI Kota Cilegon. Terima kasih banyak sudah mampir di sini, sudah ngopi bareng. Jadi buat teman-teman pecinta sepak bola Kota Cilegon, jangan lupa saksikan podcast Ngobrol Bola, Bincang Bola bersama Askot PSSI Kota Cilegon setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, Jumat. Oh Jumat ya? Iya, Senin, Rabu, Jumat di jam 20.30. Selama bulan Ramadan kita akan tayang jam 20.30 setelah taraweh. Ya, itu aja. Sekian bincang-bincang bola kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan segala cita-citanya atau yang berkaitan dengan Esko 1 bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin. Sukses. Ya, amin. Ya, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita. Saya mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.